Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini kita akan belajar tentang pernafasan manusia di kelas 5 tema 2. Yuk kita mulai. Pernafasan manusia. Nanti kita akan belajar tentang alat pernafasan, penyebab gangguan pada alat pernafasan, dan cara memelihara alat pernafasan. Pertama, alat pernafasan pada manusia. Seperti di video sebelumnya, alat atau organ pernafasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, nanti fungsi dari alat atau organ pernafasan manusia bisa kalian lihat di video sebelumnya. Aku lanjut. Sekarang penyebab gangguan organ pernapasan. Apa penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Nah, berikut adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Itu. Nah, sekarang kita ke gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan yang pertama adalah emfisema. Apa itu? Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, gejala emfisema antara lain yaitu napas menjadi pendek, batuk, cepat lelah, penurunan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, lalu depresi. Penyebabnya yang pertama asap rokok, yang kedua polusi udara, yang ketiga asap atau debu bahan kimia. Selanjutnya, gangguan pernafasan yang kedua yaitu asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Gejala asma yaitu sulit bernafas, batuk-batuk. Ketika kita bernafas itu berbunyi. Kalau orang Jawa itu menyebutnya adalah mengi. Yang berikutnya adalah sulit tidur. Yang berikutnya adalah dahak sulit keluar. Penyebab asma antara lain yaitu infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, alergi, dan faktor kondisi cuaca. Yang ketiga, kanker paru-paru.
Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali, lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Gejalanya batuk kronis yang dapat disertai dahak atau darah, suara serak, tubuh lemas, berat badan turun drastis, nyeri dada, dan sesak nafas. Penyebabnya adalah merokok. Nah, jadi hati-hati yang orang yang suka merokok nanti bisa terkena gangguan pernapasan, yaitu kanker paru-paru. Gangguan yang berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada alveolus. Nah, gejala yang ditimbulkan adalah batuk yang berlangsung lama, 3 minggu atau lebih, biasanya berdahak. Terus nyeri dada saat bernafas atau batuk, batuk mengeluarkan darah, dan penurunan berat badan. Penyebab dari TBC yaitu infeksi kuman dengan nama yang sama, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya, penderita mengalami demam, menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan, dan mengalami sesak nafas. Penyebab dari bronkitis antara lain, bronkitis disebabkan oleh infeksi virus dan lebih rentan menyerang perokok dan orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Salah satu kelompok yang rentan terkena bronkitis adalah anak-anak. Oke, gangguan pernafasan berikutnya yaitu gangguan pernafasan berikutnya adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain bersin-bersin, demam, dan pilek. Penyebab influenza, seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu. Nah, itu adalah beberapa gangguan pernafasan. Sekarang kita ke materi cara memelihara alat atau organ pernafasan. Dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernafasan, membersihkan rongga hidung secara teratur, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah, Pak Puko sudah menyampaikan materi tentang pernafasan.
Semoga materi yang Pak Buku sampaikan bisa kalian pelajari dengan baik dan bermanfaat bagi kalian. Sekian dari Pak Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.